Jepang mengakui melawan timnas Indonesia di SUGBK bukanlah hal yang mudah. Saat pertandingan semakin dekat, pelatih Jepang membuat pengakuan berani mengenai kekuatan Indonesia. Apa yang membuat mereka merasa tertekan menjelang pertemuan ini? Ikuti analisis lengkap tentang strategi dan tantangan yang akan dihadapi. Misteri terjawab, Shin Tae-yong jujur tentang keputusan coret Eliano Reijenders dan taktik Asnawi Mangkualam. Dalam wawancara terbaru, Shin Tae-yong menjelaskan pertimbangannya dalam menghadapi Cina. Apa strategi yang dia terapkan dengan memainkan Asnawi? Simak penjelasan lengkapnya. 5 negara anak emas AFC, siapa yang selalu dapat keberuntungan dari wasit hingga juara Piala Asia. Dalam dunia sepak bola Asia, beberapa negara mendapatkan perlakuan istimewa. Siapa saja mereka dan apa saja momen kontroversial yang melibatkan keputusan wasit? Langkah PSSI mengapa naturalisasi pemain hanya solusi sementara untuk timnas Indonesia? PSSI menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah strategi jangka panjang yang efektif. Apa yang mereka rencanakan untuk membangun timnas yang lebih kuat? Simak wawasan mendalam dari para ahli sepak bola. Jens Raven bermain dengan Tom Haye adalah impian. Pujian untuk Calvin Verdon menghiasi pernyataan. Dalam wawancara terbaru, Jens Raven mengungkapkan antusiasmenya untuk bermain bersama Tom Haye. Mengapa dia memberi pujian khusus kepada Calvin Verdon? Temukan alasannya di artikel ini. Ilham Rio Fahmi siap menjawab panggilan Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Bek tangguh Persija ini menunjukkan kesiapan untuk memperkuat timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu percaya diri menjelang turnamen besar ini? Temukan harapan dan ambisinya dalam artikel ini. Shin Tae-yong wajib hadir di Liga 1 2024/2025. Apa dampaknya untuk timnas Indonesia? PSSI dan Shin Tae-yong menjalin perjanjian baru yang mengharuskannya menyaksikan langsung pertandingan Liga 1. Mengapa langkah ini dianggap krusial dalam mencari talenta untuk timnas? Simak analisis mendalamnya. Media Vietnam terkejut desakan pecat Shin Tae-yong muncul setelah timnas Indonesia hanya kalah sekali. Kejadian ini menimbulkan berbagai reaksi di dunia sepak bola. Mengapa desakan tersebut muncul meski kinerja tim masih tergolong baik? Simak analisis mendalam mengenai situasi ini. Pascal Struy kirim kode siap bergabung dengan timnas Indonesia jalan menuju Piala Dunia 2026. Bek tangguh ini menunjukkan minat untuk memperkuat timnas Indonesia. Apa yang menjadi motivasinya dan bagaimana dampaknya bagi skuad Garuda? Simak kisahnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jepang mengakui melawan timnas Indonesia di SUGBK bukanlah hal yang mudah. Saat pertandingan semakin dekat, pelatih Jepang membuat pengakuan berani mengenai kekuatan Indonesia. Apa yang membuat mereka merasa tertekan menjelang pertemuan ini? Ikuti analisis lengkap tentang strategi dan tantangan yang akan dihadapi. Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia.
Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengakui bahwa laga melawan timnas Indonesia akan menjadi tantangan yang berat. Dikenal sebagai Samurai Biru, tim Jepang dijadwalkan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 15 November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan luar biasa dari para supporter di SUGBK akan menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia. Moriyasu mengingatkan bahwa meski Jepang memiliki ranking yang jauh lebih tinggi, mereka tidak bisa menganggap remeh kekuatan tim merah putih. Dalam pertemuan sebelumnya, Jepang hanya berhasil imbang 1-1 melawan Australia dan Moriyasu merasa timnya bisa melakukan lebih baik. Ia mengungkapkan 4 poin tidaklah buruk, tetapi kami seharusnya bisa bermain lebih baik. Dengan pengalaman sebelumnya melawan Indonesia di level U19, Moriyasu mengakui sulitnya menjebol pertahanan timnas Indonesia yang didukung oleh ribuan penggemar setia. Di Piala Asia U19 2018, Jepang hanya mampu mencetak gol pada menit ke-40 dan 70 menunjukkan betapa besarnya pengaruh supporter. Moriyasu memperingatkan timnya untuk bersiap menghadapi atmosfer meriah yang akan tercipta di GBK. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong dipastikan akan memberikan yang terbaik di hadapan pendukungnya. Penggemar setia, inilah saatnya untuk bersatu dan menunjukkan dukungan kita. Mari kita sambut timnas kita dengan penuh semangat dan percaya bahwa mereka bisa memberikan kejutan di laga ini. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan dari para supporter, kita yakin timnas Indonesia dapat menciptakan momen bersejarah. Ayo dukung tim merah putih kita. Misteri terjawab, Shin Tae-yong jujur tentang keputusan coret Eliano Reijnders dan taktik Asnawi Mangkualam. Dalam wawancara terbaru, Shin Tae-yong menjelaskan pertimbangannya dalam menghadapi Cina. Apa strategi yang dia terapkan dengan memainkan Asnawi? Simak penjelasan lengkapnya. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan penjelasan yang sangat dinanti mengenai keputusan taktisnya saat menghadapi Cina dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tim Garuda mengalami 2 hasil yang kurang memuaskan, harapan untuk kebangkitan tetap menyala. Dalam laga melawan Bahrain yang berlangsung di Rifah pada 10 Oktober 2024, Indonesia hampir meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan. Sayangnya, keputusan wasit untuk memperpanjang waktu permainan membuat Bahrain mampu menyamakan kedudukan di menit akhir. Para penggemar pun mengekspresikan kekecewaan atas pilihan susunan pemain, terutama karena Eliano Reijnders tidak terlihat dalam line-up padahal dia baru saja dinaturalisasi. Banyak yang mempertanyakan mengapa Shin memilih Asnawi Mangkualam sebagai starter. Namun Shin Tae-yong berani memberikan klarifikasi melalui media sosial. Ia menjelaskan bahwa keputusan susunan pemain sangat bergantung pada kondisi tim dan strategi melawan lawan. Saya selalu mempertimbangkan 2 hal utama, kondisi pemain dan karakteristik lawan, ujar Shin. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan diambil dengan pemikiran matang demi kebaikan tim. Dengan fokus sekarang beralih kepada 2 laga mendatang melawan Jepang dan Arab Saudi, para penggemar diharapkan tetap optimis. Shin telah menyatakan bahwa tim akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki performa dan meraih hasil positif. Saatnya kita mendukung timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia. Meskipun hasil terakhir belum memuaskan, semangat dan tekad para pemain akan menjadi kunci.
Bersama, kita bisa menghidupkan kembali harapan akan masa depan yang lebih cerah. Mari kita dukung tim Garuda di pertandingan berikutnya. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. 5 negara anak emas AFC. Siapa yang selalu dapat keberuntungan dari wasit hingga juara Piala Asia? Dalam dunia sepak bola Asia, beberapa negara mendapatkan perlakuan istimewa. Siapa saja mereka dan apa saja momen kontroversial yang melibatkan keputusan wasit? 5 negara anak emas AFC. Dalam dunia sepak bola ada negara-negara yang mendapat perhatian khusus dari Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC, mirip dengan bagaimana timnas Argentina dan Indonesia diperlakukan oleh FIFA. Berikut adalah 5 negara yang dianggap sebagai anak emas AFC. 5. Bahrain. Bahrain mendapat keuntungan berkat posisi Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai presiden AFC. Keberpihakan AFC terhadap Bahrain terlihat jelas misalnya ketika protes PSSI mengenai kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf diabaikan. Begitu juga saat Bahrain meminta laga melawan Indonesia digelar di tempat netral, AFC cepat merespons dan melakukan diskusi dengan pihak terkait. 4. Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara yang selalu membanggakan Asia di ajang Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022, mereka berhasil mencapai babak 16 besar sebelum dihentikan Brasil. Prestasi terbaik mereka adalah melaju ke semifinal di Piala Dunia 2002, menjadikan mereka salah satu kebanggaan AFC. 3. Jepang. Jepang juga memiliki rekam jejak yang mengesankan di Piala Dunia. Di 2 edisi terakhir dalam kurung 2018 dan 2022, mereka harus tersingkir di babak 16 besar. Namun dengan potensi yang dimiliki, Jepang diyakini bisa menembus perempat final di Piala Dunia 2026 mendatang. 2. Australia. Sejak bergabung dengan AFC pada 2005, Australia konsisten menjadi wakil Asia di Piala Dunia. Tim ini telah menghadapi lawan tangguh di fase knockout, di mana 2 kali tim yang mengalahkan mereka akhirnya menjadi juara, yakni Italia di 2006 dan Argentina di 2022. 1. Qatar. Qatar seringkali mendapatkan keuntungan dari keputusan wasit yang menguntungkan dan anehnya, tindakan tersebut tidak pernah mendapatkan sanksi dari AFC. Di final Piala Asia 2023, Qatar meraih kemenangan berkat 3 penalti yang diberikan oleh wasit. Keputusan serupa juga terlihat saat Qatar meraih hasil imbang melawan India di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan prestasi dan pengaruh yang dimiliki, kelima negara ini tetap menjadi sorotan dan harapan bagi kemajuan sepak bola Asia di panggung dunia. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Langkah PSSI mengapa naturalisasi pemain hanya solusi sementara untuk timnas Indonesia? PSSI menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah strategi jangka panjang yang efektif. Apa yang mereka rencanakan untuk membangun timnas yang lebih kuat? Simak wawasan mendalam dari para ahli sepak bola. Ratu Tisha bicara belak-belakan tentang naturalisasi pemain timnas Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha,
mengungkapkan pandangannya tentang naturalisasi pemain dalam acara Indonesia Sports Industry Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam diskusi tersebut, ia menjelaskan bahwa langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain bukanlah beban, melainkan sebuah peluang berharga. Ratu Tisa menegaskan bahwa sejak Februari 2023, PSSI telah berhasil menaturalisasi 12 pemain, termasuk Kevin Dix yang saat ini sedang dalam proses. Ia berharap penambahan kekuatan ini dapat membantu timnas Indonesia berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Naturalisasi ini adalah kebanggaan dan kesempatan bagi kita, ujarnya. Ia percaya bahwa kehadiran pemain-pemain berkualitas dapat meningkatkan level permainan dan menciptakan iklim positif bagi atlet muda. Moralnya, kompetisi yang lebih ketat akan mendorong semua pemain untuk berusaha lebih baik. Ratu Tisa juga menjelaskan bahwa naturalisasi bukanlah bagian dari strategi jangka panjang PSSI. Sebaliknya, ini merupakan langkah taktis untuk meningkatkan performa timnas. PSSI memiliki rencana yang jelas termasuk pembinaan usia dini dan peningkatan infrastruktur agar fondasi tim semakin kuat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir selalu menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan, katanya. Ratu Tisa menambahkan bahwa peningkatan jumlah pelatih bersertifikasi di seluruh provinsi sangat penting untuk mendukung perkembangan pemain muda. Dengan dukungan dari Kemenpora, PSSI berkomitmen untuk memperkuat sistem pelatihan. Ia optimis bahwa melalui pembinaan yang tepat dan kompetisi yang baik, timnas Indonesia akan dapat bersaing di level internasional. Naturalisasi dan pembinaan usia dini diharapkan saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas pemain, ujar Ratu Tisa. Dalam upayanya, PSSI juga berfokus pada proyek identifikasi bakat. Ratu Tisa menekankan bahwa menemukan dan mengembangkan talenta di Indonesia bukanlah hal yang mudah, tetapi konsistensi adalah kunci. Dengan dukungan pemain-pemain naturalisasi yang bisa menginspirasi, diharapkan anak-anak muda di Indonesia akan termotivasi untuk berjuang lebih keras. Dengan semua langkah ini, Ratu Tisa berharap masa depan timnas Indonesia semakin cerah dan penuh prestasi. Mari dukung dan saksikan perjalanan timnas kita menuju kejayaan. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jens Raven bermain dengan Tom Haye adalah impian. Pujian untuk Calvin Verdonk menghiasi pernyataan. Dalam wawancara terbaru, Jens Raven mengungkapkan antusiasmenya untuk bermain bersama Tom Haye. Mengapa dia memberi pujian khusus kepada Calvin Verdonk? Temukan alasannya di artikel ini. Jens Raven, timnas Indonesia penuh dengan pemain berkualitas. Striker timnas U20 Indonesia, Jens Raven, mengungkapkan bahwa skuad Garuda saat ini dipenuhi dengan banyak pemain berkualitas. Dengan bergabungnya Mads Hilgers dan Liano Reijnders, serta Kevin Dix yang sedang dalam proses naturalisasi, timnas semakin kuat. Pemain-pemain lain seperti Tom Haye, Jay Idzas, Calvin Verdonk, dan Nathan Chu Aon juga telah menunjukkan kualitas mereka dan memperkuat kedalaman skuad. Jens menyoroti peran penting Tom Haye di lini tengah, terutama setelah gol krusialnya dalam pertandingan melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, sebenarnya banyak pemain berkualitas. Tom Haye, tentu saja, katanya. Raven berharap dapat bermain bersama Haye di masa depan, mengingat akurasi umpan Haye yang tinggi sangat membantu striker. Saya pikir dia hebat dan pantas mendapatkan lebih banyak pujian untuk kerja kerasnya di lapangan, tambahnya.
Jens juga memberikan apresiasi untuk Calvin Verdonk. Meskipun berposisi sebagai bek, Verdonk telah menunjukkan kontribusi signifikan dengan beberapa gol untuk skuad Garuda. Calvin Verdonk adalah seorang bek yang selalu tampil solid di lapangan. Dia juga pemain yang sangat bagus tutupnya. Dengan banyaknya talenta di tim, Jens Raven percaya bahwa Indonesia siap bersaing di kancah internasional. Ini adalah kabar menggembirakan bagi semua penggemar timnas. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what Ilham Rio Fahmi siap menjawab panggilan Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Bek tangguh Persija ini menunjukkan kesiapan untuk memperkuat timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu percaya diri menjelang turnamen besar ini? Temukan harapan dan ambisinya dalam artikel ini. Ilham Rio Fahmi siap bela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Bek Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi, menyatakan kesiapan penuh untuk membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 jika dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik jika mendapatkan kepercayaan tersebut. Peluang Ilham untuk tampil cukup besar, mengingat Shin Tae-yong kemungkinan tidak akan memanggil pemain-pemain dari luar negeri karena ASEAN Cup bukan agenda resmi FIFA. Turnamen ini yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Kamboja. Ilham Rio Fahmi yang pernah memperkuat timnas U23 di bawah arahan Shin Tae-yong pada Piala Asia U23 2024 diperkirakan akan dipanggil. Selain dirinya, ada juga 3 pemain Persija lainnya yang berpotensi masuk skuad, yaitu Muhammad Ferrari, Dongitri Pamungkas, dan Raihan Hanan. Saya selalu siap kapanpun dipanggil ke timnas Indonesia, kata Ilham kepada media. Meski belum pernah tampil di level senior, ia tetap bersemangat dan berusaha untuk bisa memperkuat tim merah putih di ajang internasional. Saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk berjuang di timnas Indonesia, tutupnya. Dengan komitmen dan semangat yang tinggi, Ilham siap memberikan kontribusi maksimal bagi timnas di ASEAN Cup 2024. Kita semua mendukung langkahnya. kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong wajib hadir di Liga 1 2024/2025. Apa dampaknya untuk timnas Indonesia? PSSI dan Shin Tae-yong menjalin perjanjian baru yang mengharuskannya menyaksikan langsung pertandingan Liga 1. Mengapa langkah ini dianggap krusial dalam mencari talenta untuk timnas? Simak analisis mendalamnya. Shin Tae-yong wajib hadir di pertandingan Liga 1 2024/2025. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kini memiliki perjanjian khusus dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam perjanjian tersebut, Shin diwajibkan untuk hadir langsung di pertandingan Liga 1 2024/2025. Hal ini diungkapkan oleh anggota Exco PSSI
Arya Sinulinga, yang menjelaskan bahwa tujuan dari permintaan ini adalah untuk memperkuat kedekatan antara Shin dan para pemain serta pelatih klub. Dalam beberapa pekan terakhir, Shin Tae-yong aktif menghadiri pertandingan Liga 1 yang sebelumnya sering diwakilkan oleh asisten pelatihnya. Arya Sinulinga menegaskan salah satu permintaan Pak Erick Thohir adalah Shin Tae-yong harus turun langsung dan melihat permainan di Liga 1. Tujuan dari kehadiran Shin adalah untuk meningkatkan komunikasi dengan pelatih di Liga 1 sehingga ia dapat mengevaluasi pemain secara langsung bukan hanya melalui rekaman video. Dengan hadir secara langsung, Shin bisa mencari pemain-pemain terbaik untuk timnas Indonesia, tambah Arya. Menjelang ASEAN Cup 2024 yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, kebutuhan akan pemain dari Liga 1 menjadi semakin penting. Mengingat ASEAN Cup bukan agenda resmi FIFA, Shin Tae-yong kemungkinan besar tidak akan memanggil pemain dari luar negeri. Ini akan sangat membantu Shin, terutama karena dia tidak dapat mengambil pemain abroad, ujar Arya. Ia juga mencatat bahwa kualitas pemain lokal semakin meningkat berkat regulasi yang membatasi jumlah pemain asing yang memaksa pemain lokal untuk bersaing dan meningkatkan performa mereka. Dengan adanya dukungan dan keterlibatan langsung Shin Tae-yong, diharapkan timnas Indonesia dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di ASEAN Cup 2024. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Media Vietnam terkejut desakan pecat Shin Tae-yong muncul setelah timnas Indonesia hanya kalah sekali. Kejadian ini menimbulkan berbagai reaksi di dunia sepak bola. Mengapa desakan tersebut muncul meski kinerja tim masih tergolong baik? Simak analisis mendalam mengenai situasi ini. Media Vietnam kebingungan dengan seruan pemecatan Shin Tae-yong. Media Vietnam, Soha, mengekspresikan kebingungan terkait desakan pemecatan Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan. Nama Shin sempat menjadi trending di media sosial setelah timnas menjalani 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Hasil ini memicu kekecewaan di kalangan penggemar yang kemudian mendesak agar Shin dipecat. Seruan tersebut ramai dibahas di media sosial mengingat hasil tidak maksimal yang didapat tim Garuda. Soha mencatat bahwa pelatih asal Korea Selatan itu hanya mengalami 1 kekalahan dari 4 pertandingan. Sebelumnya, timnas Indonesia juga meraih 3 hasil imbang, 1-1 melawan Arab Saudi, 0-0 melawan Australia, dan 2-2 melawan Bahrain. Setelah timnas Indonesia kalah dari Cina, para penggemar mengajukan tuntutan untuk memecat pelatih Shin Tae-yong, tulis Soha. Media Vietnam ini merasa bingung dengan reaksi cepat penggemar mengingat tim Merah Putih baru saja mengalami kekalahan perdana di putaran ketiga ini. Mereka membandingkan situasi ini dengan pengalaman tim-tim lain di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand, yang juga mengalami hasil buruk di kualifikasi sebelumnya. Thailand pernah menelan 4 kekalahan dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, sementara Vietnam juga merasakan hal serupa di kualifikasi Piala Dunia 2022. Meskipun timnas Indonesia berada dalam fase sulit, kritik terhadap Shin Tae-yong dinilai terlalu cepat, terutama dengan prestasi yang telah diraih sebelumnya.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Pascal Struijk kirim kode siap bergabung dengan Timnas Indonesia jalan menuju Piala Dunia 2026. Bek tangguh ini menunjukkan minat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Apa yang menjadi motivasinya dan bagaimana dampaknya bagi skuad Garuda? Simak kisahnya. Pascal Struijk kirim kode untuk Timnas Indonesia. Bek Leeds United Pascal Struijk menunjukkan sinyal positif untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam unggahan di Instagram penyerang timnya Joel Pirol, Struijk menyebut rekan setimnya sebagai penyerang Indonesia. Tak lama setelah itu, Joel pun meninggalkan komentar menarik "Indonesia is calling" yang seolah mengisyaratkan panggilan untuk Pascal. Meskipun beberapa netizen menganggap ini sebagai sarkasme, pengalaman sebelumnya dengan Kevin Dix dan Mads Hilgers menunjukkan bahwa pemain keturunan seringkali membuka peluang untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Jika Struijk yang memiliki nilai pasar sekitar 15 juta euro (sekira 252 miliar rupiah) bersedia bergabung, pertahanan Timnas Indonesia bisa menjadi sangat kuat. Dalam formasi 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek berusia 25 tahun ini dapat menjadi andalan sebagai bek tengah sebelah kiri, membentuk trio tangguh bersama Mads Hilgers dan Jay Itzes di jantung pertahanan. Podcaster asal Belanda Denie van Laar juga menilai Struijk sebagai pemain yang luar biasa dan berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Jika Pascal datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi pada November 2024, dia bisa tampil di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Struijk, kabar tentang sosok Jairo Riedewald dari Royal Antwerp FC dan Ole Romani dari FC Utrecht juga mencuat, menambah daya tarik bagi para penggemar yang menantikan kedatangan pemain-pemain ternama ke Timnas Indonesia.